hujannya ngeri sekali. Ini mobil cilik-cilik rak kuat kok ya. Rak kuat mobil cilik-cilik. Hujan deras, bencana alam melanda 3 kecamatan di Kabupaten Semarang. Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sepanjang Selasa siang hingga petang menyebabkan bencana alam di sejumlah lokasi. Mulai dari banjir bandang, angin puting beliung, serta tanah longsor. Sejauh ini belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa titik ini. Berdasarkan informasi yang masuk ke kantor BPBD Kabupaten Semarang, hujan deras di wilayah Ambarawa mengakibatkan lingkungan Bugisan, Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang terendam luapan air Sungai Panjang. Tak hanya puluhan hektar lahan pertanian warga yang terendam, luapan air Sungai Panjang juga menggenangi kawasan pemukiman warga. Sejumlah akses jalan juga lumpuh akibat genangan air dengan arus deras tersebut. Banjir bandang di lingkungan Bugisan karena luapan air Sungai Bugisan yang meningkat cukup signifikan. Demikian ungkap Kepala Pelaksana Harian Kalakhar BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Sementara itu relawan Koko Komarullah mengungkapkan terjangan luapan air Sungai Panjang juga mengakibatkan akses jalan menuju RSUD Gunawan Mangunkusumo atau Jalan RA Kartini dari arah Tambak Boyo juga lumpuh karena tertutup air dengan arus deras. Guna menghindari resiko yang lebih buruk, ruas Jalan RA Kartini menuju RSUD Gunawan ditutup dan arus lalu lintas harus dialihkan. Guna menghindari resiko yang lebih buruk, ruas Jalan RA Kartini menuju RSUD Gunawan Mangunkusumo ditutup dan arus lalu lintas harus dialihkan melalui jalur lingkar Ambarawa atau Jalan Jenderal M. Sarbini. Karena air yang menutup sebagian ruas Jalan RA Kartini masih berarus cukup deras dan dapat membahayakan para pengguna jalan. Heru Subroto menambahkan hujan deras disertai dengan angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang serta kerusakan bangunan rumah warga di wilayah Desa Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur. Sementara hujan deras juga mengakibatkan longsor di wilayah Desa Trayu, Kecamatan Sumawono. Akibatnya, material longsor menutup akses jalan provinsi penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung. Saat ini tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Semarang telah berada di lokasi kejadian dan melakukan upaya penanganan awal, baik untuk bencana banjir bandang, puting beliung maupun tanah longsor. Untuk banjir bandang di lingkungan Bugisan, masih jelas Heru dipicu luapan air Sungai Panjang. Saat hujan deras mengguyur, debit air melonjak signifikan hingga badan sungai tidak mampu menampung debit air. Berdasarkan laporan dari lokasi, luapan air di Sungai Panjang dikarenakan tanggul yang dibuat untuk menahan air sungai tidak mampu lagi menampung debit air yang cukup tinggi, hingga akhirnya melewati tanggul. Hingga Selasa sore, tim dari BPBD dan dukungan TNI, Polri, relawan, serta masyarakat masih melakukan penanganan darurat di sejumlah lokasi terdampak bencana, seperti pembersihan material longsor dengan alat berat, pemotongan pohon tumbang, dan melakukan pemantauan debit air di Sungai Panjang. Sebab intensitas hujan belum mereda hingga kewaspadaan terus ditingkatkan. Atap rumah warga Buleleng berhamburan diterjang angin puting beliung. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu sore kemarin menyebabkan 3 rumah dan pelinggih milik warga yang ada di Banjar Pandem, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng rusak. Selain itu juga terjadi pohon tumbang di 12 titik. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, dikonfirmasi pada Senin mengatakan, selain hujan deras, angin puting beliung juga terjadi di Banjar Pandem, Desa Alasangker. Angin tersebut menerbangkan atap rumah milik 3 warga, yakni rumah milik Putu Malian 63 tahun, hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 2,5 juta rupiah. Selanjutnya rumah milik Putu Narsin 58 tahun hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 7 juta rupiah. Serta rumah milik Nengah Sukadana hingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah.
Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung juga menyapu Palinggi Kemulan milik Komang Winten, 45 tahun, asal Banjar Dinas Pandem, Desa Alasangker, hingga menyebabkan korban ditafsir mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Angin juga menerbangkan atap kandang sapi kelompok peternak yang ada di desa setempat dengan kerugian ditafsir sebesar 5 juta rupiah. Aryadi pun menyebut pihaknya telah memberikan bantuan darurat berupa sembako dan terpal kepada seluruh korban. Sementara terkait bantuan perbaikan rumah, Aryadi menyebut pihaknya masih menunggu usulan dari pemerintah desa Jening Dalem untuk selanjutnya dilaporkan ke BPWD Bali agar bantuan segera diberikan. Selain merusak rumah warga, Aryadi juga menyebut hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di 12 titik, yakni di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, di Desa Bila, Kecamatan Kutumbahan, di Desa Tamblang, Kecamatan Kutumbahan, di Desa Lingkungan Ketewel, Kelurahan Panarukan, di Desa Bebetin, serta di Desa Sekunpul dan Desa Bontihing, Kecamatan Sawan, di Banjar Kubu Anyar, Desa Kecamatan Kubu Tambahan, di Desa Benggala, Kecamatan Kubu Tambahan, di Desa Menyali, serta di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, dan di Desa Mayong, Kecamatan Banjar. Untuk pohon tumbang yang terjadi di 12 titik itu sudah ditangani, astungkara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan deras disertai angin kencang ini jelas Aryadi merupakan dampak dari fenomena La Nina, di mana akibat dari fenomena tersebut curah hujan meningkat hingga mencapai 70% dari kondisi normal. Peningkatan curah hujan ini diprediksi terjadi hingga Februari mendatang. Untuk itu Aryadi menghimbau kepada seluruh masyarakat Buleleng agar selalu waspada dan berhati-hati. BMKG menyatakan waspada potensi hujan lebat dan angin kencang di Jaksel dan Jaktim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan malam hari Senin 10 Januari 2022. Tercatat Jakarta Barat pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang cerah berawan, pada malam hujan ringan dan dini hari cerah berawan. Selain itu suhu antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Jakarta Pusat pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang berawan, pada malam hari hujan ringan dan dini hari hujan ringan. Selain itu suhu antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Sementara Jakarta Selatan pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang hujan sedang, pada malam hari cerah berawan dan dini berawan. Selain itu suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Jakarta Timur pada pagi hari berawan, kemudian siang hujan sedang, pada malam hari cerah berawan dan dini hari berawan. Selain itu suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Jakarta Utara pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang berawan, pada malam hari hujan ringan dan dini hari hujan ringan. Selain itu suhu antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Kepulauan Seribu pada pagi hari cerah berawan, kemudian siang berawan, pada malam hari cerah berawan dan dini hari hujan sedang. Selain itu suhu antara 26 hingga 28 derajat Celcius.